Ya, Pak, ya, sudah terekam, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Iya. Kita cuma berdua di sini atau tunggu Bu Andi Bertiga, Risma? Bapak. Oh, saya kira ada Ibu Andi Risma juga. Karena Bapak yang rekam. Oke. Jadi, bagaimana Pak? Kita yang dulu coach. Saya sebagai coach dulu ya. Iya, siap. Iya. Oke. Baiklah, kami akan melakukan coaching dengan skenario di mana Pak Sugianto mempunyai permasalahan di sekolahnya selama 2 tahun terakhir ini. Nilai literasi di rapor pendidikan itu masih kurang, seperti itu ya. Baiklah, di sini saya sebagai coach dan Pak Sugianto sebagai coach. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, Panto. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini nih, Panto? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini tadi malam saya dapat WA-nya Bapak nih, katanya mau diskusi nih tentang apa ya? Begitu Iya. ya, betul ya? Iya, betul Pak. Iya. Oh ya. Apa yang saya bisa bantu nih, Pak Antoni? Sedikit Pak, ada sedikit yang saya ingin diskusikan atau berbincang-bincang dengan Bapak tentang permasalahan budaya literasi yang ada di sekolah saya itu. Bagaimana kira-kira budaya literasi di sekolah saya itu bisa meningkat, karena saya lihat dari 2 tahun kemarin ini Pak, budaya literasi itu di rapor pendidikan saya itu kurang Pak. Oh begitu. Tentang hijau. Siap. Oke, paham. Nah, seperti itu ya budaya literasi yang ingin ditingkatkan. Nah, dengan diskusi ini Panto harapnya seperti apa sih ini sebenarnya dengan melakukan diskusi dengan saya ini, ingin dicapai itu apa sih sebenarnya nih Panto? Dengan berdiskusi ini saya berharap dari Bapak ini semoga saya bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan ini, dari khususnya masalah budaya literasi yang ada di sekolah saya ini yang saya anggap masih kurang Pak. Ya, oh begitu ya Panto ya. Kayaknya Panto sangat ini ya, sangat terganggu dengan hal ini. Bisa ceritakan mungkin sedikit nih perasaan Pak Anto dengan kondisi seperti ini. Perasaan apa sih yang ada dalam diri Pak Anto nih? Begini Pak, ini menurut saya masalah ini bagi saya itu saya sangat was-was. Kenapa? Karena ini masalah persoalan literasi. Saya pikir ini pengaruhnya cuma anak, tapi ternyata sekarang itu sudah berpengaruh juga di instansi ceritanya. Karena dengan adanya itu saya lihat budaya literasi di rapor pendidikan itu Pak. Jadi saya merasa sangat khawatir karena centang yang ada di rapor pendidikan di sekolah saya itu Pak tidak warna hijau. Jadi, kurang ya. Artinya was-was melihat Pak. Siapa tahu ke depannya ada pengaruhnya Pak di dunia pendidikan khususnya di sekolah saya Pak. Oke, paham nih. Jadi maksudnya Pak Antoni ini Bapak berharap mampu meningkatkan budaya literasi di sekolah ya, gitu ya? Iya Pak. Saya berharap budaya literasi itu Pak bisa ditingkatkan di sekolah saya Pak. Karena termasuk sekolah saya itu Pak persoalan membacanya juga anak-anak itu masih kurang. Dan seperti tadi saya katakan, saya lebih was-wasnya lagi karena di rapor pendidikan memang belum maksimal. Iya, betul. Oke, begini ya Pak Anto. Saya melihat ini ada permasalahan. Bisa mungkin dijelaskan nih Pak Antoni. Coba dijelaskan permasalahannya sebenarnya di mana ini sehingga budaya literasi ini menurun nih di nilai rapornya nih. Mungkin seperti ini Pak.
Saya lihat itu yang pertama mungkin karena faktor kolaborasi Pak mungkin. Artinya kolaborasi antar sesama guru itu belum, artinya guru di sini belum mempersihkan dirinya semua untuk menggalakkan literasi di dalam lingkungan sekolah ini. Oh ya, oke. Oh begitu ya Pak Anto ya. Adanya nah sekarang posisi Pak Anto nih apa yang selama ini Pak Anto lakukan nih untuk meningkatkan budaya literasi ini? Kalau untuk sementara yang saya lakukan ini Pak, untuk meningkatkan budaya literasi ini, termasuk yang pertama itu Pak, saya itu dengan teman-teman itu membuat setiap kelas itu menyediakan pojok baca. Kemudian seperti kemarin itu adanya istilahnya kesepakatan kelas. Jadi kita memasukkan itu di kesepakatan kelas itu, kita memasukkan membaca 10 menit sebelum belajar. Jadi kita ingin bagaimana bisa membiasakan yang namanya literasi dalam lingkungan sekolah ini, Pak. Wah, luar biasa sih sebenarnya ya apa yang Pak Anto sudah lakukan ya. Jadi ada beberapa sih yang bisa saya simpulkan nih tadi nih bahwa ada masalah kolaborasi yang menyebabkan rendahnya tingkat budaya literasi ini. Terus ada beberapa solusi yang Bapak tawarkan, bahkan Bapak sudah lakukan nih. Ya, terus nih ada lagi enggak yang Bapak pikir yang bisa menjadi hambatan dari beberapa hal yang tadi Bapak sebutkan? Ini hambatan-hambatan apa lagi yang kira-kira muncul nih Pak nih untuk dalam meningkatkan literasi, dalam meningkatkan budaya literasi ini di sekolah Bapak? Mungkin juga di sini kalau persoalan masalah artinya pembudayaan ini literasi di sekolah ini Pak, menurut saya mungkin harus juga ada ceritanya campur tangan dari seorang pemimpin ceritanya ini, supaya artinya sebagai seorang guru itu sesama guru, kalau kita cuma ingin berkolaborasi tanpa kepala sekolah tidak terlalu masuk dalam proses kegiatan ini, artinya kalau kita cuma sesama rekan guru itu mungkin tidak bisa semaksimal itu mungkin kolaborasi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu. Jadi dari beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan tadi nih, mulai dari solusi-solusinya nih, menurut Bapak yang menjadi prioritas utama tadi tuh yang mana nih? Yang menjadi prioritas utama saya di sini Pak, yaitu yang pertama ya persoalan kolaborasi dengan teman-teman guru, dengan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana bisa kita di sini untuk betul-betul menanamkan artinya bagaimana pembiasaan ini di dalam budaya literasi bisa diciptakan, kemudian bagaimanalah kita sebagai seorang guru untuk menciptakan hal-hal yang bisa meningkatkan budaya literasi yang ada di sekolah kita ini. Oh iya, luar biasa sih sebenarnya nih Pak Anto nih. Kira-kira ada hal lain nih Pak yang bisa dilakukan selain itu tadi? Ya, termasuk itu tadi yang saya katakan Pak, termasuk mungkin kita tambah ya memperbanyak kayak majalah-majalah dinding. Cuma di sini juga Pak saya ini karena saya ini berada di sekolah yang terpencil Pak. Jadi saya selalu mau menggunakan itu media sosial itu untuk meningkatkan budaya literasi, tapi ya saya kurang bisa maksimal karena tidak adanya listrik di sekolah saya Pak. Oh gitu ya, berarti ada kendala di kelistrikan ya. Tapi kan apakah dengan media sosial itu juga akan mampu meningkatkan literasi, tapi kalau memang tidak bisa dilaksanakan ya mungkin cara yang lain tadi yang seperti Bapak ungkapkan tadi mungkin bisa dilaksanakan. Nah, diskusi ini sebenarnya saya sangat suka ini diskusinya ya. Kita ada beberapa yang kita bisa capai nih bahwa ternyata ada solusi di dalamnya ini. Kira-kira nih komitmen dari Pak Anto nih untuk menjalankan rencananya seperti apa nih komitmennya?
Alhamdulillah Pak. Saya juga sangat senang dengan Bapak bisa berbincang-bincang ini. Artinya paling tidak banyak masukan-masukan dari Bapak. Jadi saya insya Allah berkomitmen akan melaksanakan apa yang ingin saya target-target dari perbincangan Bapak tadi. Insya Allah dengan ini saya akan melaksanakan mungkin di awal-awal semester ini Pak. Karena ini sudah masuk awal semester. Tapi ya ini ada lagi karena ada kegiatan 17-an juga ini Pak. Jadi insya Allah ini akan secepatnya mungkin minggu-minggu depan insya Allah Pak. Oh oke. Ya terus ini Pak Anto kan tadi sudah akan melibatkan kepala sekolah, guru. Nah kira-kira masih ada lagi yang bisa dilibatkan nih selain kepala sekolah dengan rekan sejawat nih untuk meningkatkan literasi ini? Ya. Kalau persoalan melibatkan Pak, ya lebih bagus lagi kalau kita libatkan juga orang tua siswa lah Pak. Khususnya di sana itu supaya kita bisa sama-sama bagaimana bisa menjadikan itu literasi sebagai pembiasaan buat siswa-siswa kita ini Pak. Waduh luar biasa sih ini kayaknya Pak Anton. Kayaknya diskusi kita sudah menghasilkan solusi nih Pak Anton. Solusinya bahkan dari Pak Antoni. Bagaimana nih perasaannya Pak Antoni sebelum dan setelah berdiskusi nih Pak Anto? Alhamdulillah luar biasa ini Pak. Saya rasa ini perbincangan kita hari ini. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu. Kalau persoalan ini Pak, banyak sekali yang saya dapatkan dari tadi. Saya tadi pertamanya mengatakan Pak, saya ini merasa was-was dengan melihat rapor pendidikan saya yang tidak maksimal, artinya berada di garis yang tidak maksimal. Tapi alhamdulillah dengan berbincang-bincang dengan Bapak ini, saya merasa banyak sekali yang bisa saya dapat. Dan insya Allah apa yang saya bincang-bincang dengan Bapak, termasuk program-program yang ingin saya lakukan, insya Allah semoga saya bisa laksanakan semua Pak. Insya Allah. Iya, amin. Ya, saya tunggu informasi berikutnya ya Pak. Untuk kalau sudah dilaksanakan, saya mau mendengar keberhasilannya dalam proses pelaksanaannya ini Pak Anto ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Anto. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Sekarang kita pantau yang coachnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Sutami. Waalaikumsalam Pak Anto warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik ini Pak. Alhamdulillah. Karena kita seharian ini sama-sama disibukkan dengan tugas ya. Alhamdulillah kalau Bapak artinya punya kesempatan dengan berbincang-bincang dengan saya ini Pak. Iya. Saya lihat Pak, tadi malam Bapak mengechat saya, mungkin ada perlu Bapak atau bagaimana? Iya betul nih Pak Anto. Saya kayaknya butuh berbicara nih dengan orang lain nih tentang apa yang saya rasakan di sekolah saya nih Pak. Ya, jadi Bapak ceritanya ini sepertinya punya sebuah masalah ya atau tanggung jawab yang banyak ya di sekolahnya. Iya betul Pak. Jadi saya di sekolah itu beban mengajarnya terlalu banyak Pak. Itu sementara waktu untuk mengatur jam mengajar ini yang membuat saya kesulitan nih Pak Anto. Seperti itu. Wah luar biasa ini Pak ya. Artinya masalahnya Bapak ini ya betul-betul juga. Ya. Kira-kira mungkin Bapak bisa sedikit berbagi apa sih sebenarnya tanggung jawab Bapak yang sekarang yang diberikan sehingga membuat Bapak merasa agak-agak kesulitan melaksanakan tanggung jawab ini Pak? Iya Pak. Kebetulan saya di SMK Pak nih Pak Anto, dan itu di jurusan sepeda motor ada 3 rombel nih, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan masalahnya adalah saya sendiri saja guru produktifnya di sana.
sehingga semua jam untuk pembelajaran produktif sebanyak lebih dari 60 jam itu sayang ampuh nih Pak Anto. Wah, Jadi luar saya biasa memang Bapak ini. Punya jam yang cukup. Nah, sebenarnya itu Pak, yang kita saja ini yang sertifikasi ini Pak, cuma butuh waktu 24 jam itu sudah cukup Pak. Tapi saya sangat salut ini dengan Bapak punya jam sebanyak itu. Tapi kira-kira Bapak ini, adakah kira-kira yang bisa membantu Bapak ini untuk menyelesaikan masalah Bapak ini di sekolah? ya untuk saat sekarang ini ya ada beberapa sih, maksudnya jumlah pembelajaran itu diberikan ke teman-teman yang bidangnya sedikit ke arah teknik, walaupun terkadang sebenarnya kurang linear juga sih, cuma memang dia basicnya teknik, jadi dia diberikan sedikit beberapa pelajaran. Nah itu sedikit mengurangi beban, walaupun sebenarnya ini bukan beban ya, maksudnya tanggung jawab, cuma tanggung jawab itu masih di atas angka 40-an sampai 50-an per jamnya. Lain lagi saya sebagai kepala jurusan sepeda motornya, sekaligus sebagai kepala bengkelnya. Nah, itu yang agak berat untuk mengaturnya, Pak. Sehingga masih banyak jam mengajar yang saling tabrakan antara kelas 10, 11, dan 12-nya, Pak. Gitu sih sebenarnya. Tapi memang ini Pak, kalau dilihat permasalahannya Bapak ini, ya. Tapi saya sangat salut ini karena memang jurusan Bapak ini bagus sebenarnya memang Pak. Tapi yang mungkin jadi masalah juga Pak, karena ya begitulah, tidak sembarang juga orang mungkin yang bisa mengajar seperti Bapak ini. Tapi kira-kira adakah kira-kira hal yang bisa Bapak lakukan dengan masalah ini? Ya, sebenarnya saya sudah komunikasikan sih sama pimpinan dan wakase kurikulum kami. Ada beberapa solusi sih sebenarnya juga, selain tetap memperbaiki sistem dapodik yang membutuhkan guru, tentang kebutuhan guru di sekolah kami, juga ada alternatif bisa dilakukan dengan melakukan mengundang guru tamu gitu Pak, dari industri untuk melakukan pembelajaran, sehingga bisa mengurangi beban ngajarnya gitu Pak. Wah, menarik sekali ini Pak. Tapi kira-kira bagaimana kira-kira perasaan Bapak ini jika mampu menyelesaikan ini tantangan Bapak ini? Karena ini luar biasa tantangan Bapak menurut saya. Oh, apabila ini selesai, ini hal yang saya pasti sangat senang sekali lah kalau ini bisa teratasi, karena satu hal yang pasti kalau ini teratasi yaitu kebutuhan siswa akan terpenuhi, Pak. Itu yang pasti. Karena terkadang ya, kalau terkadang saya sangat sedih melihat siswa tidak belajar karena jam yang tabrakan, Pak. Yang saya tidak bisa atur jadwalnya yang terlalu banyak itu, Pak. Seperti itu, Pak Anto. Kira-kira ini Bapak kalau sudah mampu menyelesaikan ini tantangannya, bagaimana kira-kira Bapak ini bisa mencapai hal-hal apa bisa kira-kira lakukan sehingga bisa mencapai hal yang diinginkan ini Bapak dan solusinya? Ya, kalau saya inginkan sih pastinya minimal sebenarnya guru produktif di jurusan saya itu ada 3-4 guru yang harus mengampu pembelajaran ini. Itu dia sebenarnya. Tapi karena kondisi itu tidak bisa segera terwujud, ya itu tadi solusinya ke arah mengundang guru tamu dari industri-industri yang kita temani kerjasama, juga dari dan membagikan ke teman-teman yang mempunyai basic teknik. Itu saja sih yang mampu kami lakukan sekarang, Pak. Kalau saya lihat ini dari apa yang tadi kita bincang-bincangkan ini Pak, ini artinya ini sudah sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Bapak. Dan sedikit lagi Pak, kira-kira rencana Bapak ingin menyelesaikan masalah ini kira-kira kapan Pak? Oh, karena ini awal pembelajaran tahun baru sih, ya insya Allah akan kami optimalkan sih di pembelajaran tahun ini, Pak. Mudah-mudahan semua ini bisa terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Pak kalau begitu. Jadi
masih ada sedikit ini Pak, kalau memang ya Apa? terselesaikan Silakan. dengan masalah-masalah ini Pak, artinya bagaimana kira-kira ini Bapak bisa mengerjakan tanggung jawab ini agar semuanya bisa selesai Pak? Ya, saya sebagai guru dan ketua jurusannya otomatis harus mampu memberikan perencanaan yang sangat matang ya, supaya hal ini misalnya untuk saat sekarang ini kalau memangnya gurunya belum terpenuhi, ya pasti memastikan meminimalkan jadwal yang saling tabrakan itu supaya bisa kita optimalkan proses pembelajaran daripada siswa ini, Pak. Begitu sih, Pak Anto. Saya kira ini Pak luar biasa apa yang dilakukan oleh Bapak ini, mulai dari cuma ingin berkolaborasi juga dengan kepala sekolah bagaimana ini membicarakan hal-hal yang dialami oleh Bapak, kemudian ingin juga memasukkan guru-guru honor supaya jam-jam Bapak ini artinya bisa masalah Bapak ini bisa semua teratasi. Saya kira ini Bapak sungguh sangat luar biasa ini. Dan setelah kita bercakap-cakap ini Pak, apa kira-kira yang bisa Bapak simpulkan dari bincang-bincang kita ini Pak? Ya, saya bisa simpulkan bahwa permasalahan ini akan terselesaikan dengan cara tetap melakukan proses pembelajaran, terus harus melakukan kolaborasi lagi dengan teman-teman sejawat yang mempunyai keahlian di bidang teknik untuk mengampu beberapa pelajaran yang mungkin bisa diberikan, terus mengundang guru tamu dari industri-industri yang kerjasama itu Pak. Nah itu kayaknya solusi yang paling yang kita bisa lakukan sekarang nih Pak Anto. Alhamdulillah Pak, kalau memang sudah begitu ya alhamdulillah. Jadi saya minta ini kepada Bapak ya, besar harapan saya ini bisa ketemu dan berbincang-bincang lagi dengan Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ya bisa kita gerakkan untuk seterusnya, untuk kalau ada masalah-masalah lagi ya. Jadi saya besar harapan bisa ketemu dengan Bapak lagi untuk saya juga nih Panto. Saya berterima kasih nih Panto atas kemauan untuk diskusi dengan saya. Saya kira juga begitu Pak. Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baguslah. Kita lipat ya. Oke. Langsung lipat ini Pak. Iya. Oke Pak. Kan terekam gitu.